Bapak Ibu Saudara, mari kita masuk dalam doa. Bapak bersyukur bahwa karena anugerah-Mu kami boleh ada sebagaimana kami ada hari ini. Bahwa kami orang-orang berdosa yang telah Tuhan panggil, telah Tuhan tebus. Dan hari ini kami boleh bersama-sama berkumpul, bersekutu dengan sesama orang percaya dan menyembah Engkau. Kami bersyukur untuk itu ya Bapa. Kami juga dalam kesempatan ini kami menaikkan segala pujian kami, mengingatkan kami untuk kami setia ikut Engkau kemanapun kami pergi. Untuk kami mengasihi yang Tuhan kasihi, membenci yang Tuhan benci, dan melakukan segala pekerjaan yang Tuhan kerjakan juga di tengah dunia ini. Biarlah dengan kasih kami, perbuatan kami boleh menjadi berkat bagi dunia ini. Bapak, sebentar kami juga akan merenungkan firman-Mu. Tuhan, pakai hamba-Mu dalam segala kelemahannya, supaya firman yang disampaikan boleh sekali lagi mengingatkan kami, menegur kami, dan Tuhan mengubahkan hati kami. Dan kami keluar dari tempat ini, pergi dari tempat ini diutus sebagai orang-orang yang bertekad untuk mengasihi Tuhan lebih lagi, mengerjakan perintah Tuhan lebih lagi, dan menjadi berkat ya Bapa. Ini doa kami yang kami naikkan demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu dipersilakan untuk kembali. Thank you. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Ya, bersyukur untuk kesempatan ibadah bersama pada hari ini. Ya, saya sendiri merasa diberkati melalui setiap pujian yang kita naikkan bersama, dan juga barusan kembali dinyanyikan dengan sangat bersemangat, dan juga ada adik-adik kita dari SMA Kalam Kudus Solo Baru. Ya, bersyukur untuk kesempatan ini. Saya menyampaikan salam dari segenap sivitas akademika STT Amanat Agung, ya, Muse Binsar, terima kasih buat kesempatan ini. Salam dari segenap dosen dan juga rekan-rekan yang ada di sana. Semalam juga saudari Sri Antika sempat lihat poster di gereja rupanya, lalu kemudian dikatakan selamat melayani dan salam kepada saudara sekalian. Terima kasih untuk kesempatan STTAA boleh melayani di dalam kesempatan hari ini. Saudara sekalian, saya bersyukur, secara pribadi bersyukur boleh membawakan satu tema yang sangat menarik kesempatan hari ini. Ya, tuaian banyak tetapi pekerja sedikit. Saya mengambil satu bagian firman Tuhan dari Matius pasal yang ke-9 ayat 35 sampai dengan pasal 10 ayatnya yang ke-4. Mari saudara silakan boleh membuka Alkitab kita dari Matius 9 ayat 35 sampai dengan 10 ayatnya yang ke-4. Demikian firman Tuhan. LAI memberikan judul belas kasihan Yesus terhadap orang banyak. Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat mereka dan memberitakan Injil kerajaan serta menyembuhkan orang-orang dari segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Lalu katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang punya tuaian supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi mereka kuasa untuk mengusir roh-roh jahat dan menyembuhkan orang-orang dari segala penyakit dan kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama, Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Lalu Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya. Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Zelot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara, beberapa waktu ini saya memperhatikan di berita-berita itu banyak sekali kisah tentang bisnis-bisnis tradisional, ya, seringkali berupa makanan, tapi gak mesti berupa makanan, yang sedang menghilang dari pasaran. Ya, bukan cuma di Singapura, tapi juga di Jakarta, saya dari Pontianak, di Pontianak juga bisnis tradisional menghilang. Ya, dulu waktu saya kecil itu ada tukang tahu yang sangat unik tahunya, sangat teksturnya unik begitu dan udah menghilang dari Pontianak. Ada satu masa cakwe juga menghilang begitu ya. Bayangkan saudara, cakwe bisa menghilang. Ya, menghilang. Lalu kemudian ada orang lain yang memulai tapi taste-nya sudah berbeda. Nah saudara, Singapura mengalami masalah itu juga ya, dan itu sampai masuk ke berita gitu. Mereka di sana kan mungkin kotanya kecil begitu kan, kota negara kecil lah begitu ya. Kotanya jadi di situ mereka kayak tahu di sana itu makanan tutup, di sana tutup. Dan di berita yang ini toko kue bulan tradisional itu terancam tutup.
Karena sekarang yang sedang mengelolanya adalah generasi kedua. Papanya katanya datang dari Hong Kong lalu melakukan bisnis itu, dan sekarang yang melakukan itu generasi keduanya itu sudah tua. Dia tidak punya anak dan keponakannya itu ilmuwan, ya, doktor di lembaga penelitian begitu, dan nggak mungkin meninggalkan penelitian itu untuk kemudian meneliti, membuat kue bulan secara tradisional. Saudara, kita kalau sebagai pelanggan dari toko-toko seperti ini rasanya bagaimana? Kalau kita adalah pelanggan dari toko seperti itu, mungkin buat kita ya gak masalah gitu. Ya sudahlah, ya sayang sih itu ada memori masa kecil gitu ya. Tapi kalau tidak ada ya sudah, kita beli alternatifnya. Kalau tidak ada ya sudah, kita cari yang lain. Tapi saudara, kalau saudara adalah pemilik dari perusahaan tersebut, atau saudara adalah perintis usaha tersebut, dan saat ini anak saudara yang sedang mengerjakan itu dan cucu saudara tidak ingin melanjutkan usaha itu dan usaha itu terancam tutup. Bagaimana perasaan saudara? Pasti saudara gak akan bilang ya sudahlah biarin gitu. Pasti ada sebuah kekecewaan mungkin, marah mungkin, dan saudara mungkin marah-marahin cucu begitu ya. Ini usaha udah jadi nih. Kamu mau mulai usaha apa? Belum tentu itu jadi. Ini udah jadi. Lanjutkan. Begitu bukan? Ya, saya rasa sangat sedikit di antara kita yang kalau punya usaha yang kita rintis lalu kemudian terancam akan tutup, lalu kemudian kita katakan ya sudahlah gak apa-apa, cari jalanmu sendiri. Saudara, ini adalah bisnis makanan mungkin atau usaha lain dan kita bisa punya perasaan seperti itu. Pertanyaannya adalah kalau situasi seperti ini dialami oleh kerajaan Allah. Ya, catatan, kerajaan Allah gak mungkin tutup. Tapi anak-anak Allah bisa sangat tidak peduli kelangsungan dari kerajaan Allah. Saudara, hari-hari ini bukan berita yang asing kalau kita mendengar bahwa gereja-gereja itu tutup. Di Eropa, di Australia, di Amerika, kekristenan itu merosot. Kekristenan di Amerika itu tidak merosot sejauh di negara Eropa misalnya, hanya karena mereka banyak kedatangan imigran dari Amerika Latin. Ya, orang-orang Hispanik. Yang kadang-kadang anaknya juga masih lebih banyak daripada orang Amerika yang berkulit putih begitu. Atau gereja-gereja kulit hitam atau pendatang-pendatang dari Asia. Itu sebabnya jumlahnya masih kurang lebih segitu. Tetapi di Eropa khususnya itu di UK 20.000 lebih gereja itu berubah fungsi menjadi tempat ibadah agama lain. Belum lagi kemudian yang menjadi kafe, yang jadi toko baju dan sebagainya. Beberapa tahun lalu gereja saya asalnya dari GKY, waktu di Jakarta saya ke GKY Greenfield, ini ada beberapa teman-teman saya, ya, ya kenal mereka waktu di sana juga. Saudara, ketika mungkin sekitar 10 tahun lalu GKY di Sydney itu kita membeli sebuah gedung gereja yang sudah sempat dialihfungsikan 200 tahunan begitu usianya, sudah sempat alih fungsi jadi kafe. Ya, statusnya cagar budaya, di luar nggak boleh diubah, di dalam juga nggak boleh diubah, tapi mereka boleh tambahkan dinding tambahan, lalu dinding itulah yang didekor dan sebagainya. Jadi toko, saudara. Pernah jadi kafe juga. Dan akhirnya ketika dibeli kembali, itu ada orang-orang tua yang zaman dulu pernah ibadah di situ, mereka datang hadir di ibadah pembukaannya, gitu. Mereka katakan kami sangat bersyukur. Tapi saudara, gereja yang kembali fungsinya menjadi gereja seperti ini tidak banyak. Secara umum kekristenan di dunia itu, bahkan di China yang kita dengar itu terjadi perkembangan yang begitu pesat, sekarang ini stagnan. Korea yang pernah satu masa menjadi pengirim misionaris nomor 2 di dunia, 10-15 tahun terakhir ini stagnan bahkan jatuh, saudara. Kita realize tidak dengan situasi seperti ini. Bahkan belum lama ini, ya ini tahun lalu beritanya, dari PGI, tapi yang berbicara ini adalah ketua MPK, yaitu Majelis Pendidikan Kristen. Pak Handi mengatakan sekolah-sekolah Kristen di Indonesia dalam kondisi tidak baik. Ya, saudara, tadi kita menyaksikan pujian dari adik-adik kita di SMA Kalam Kudus, Solo Baru. Tidak banyak anak-anak seperti mereka yang memperoleh pendidikan yang berkualitas di sekolah yang berkualitas. Tidak banyak. Banyak sekolah Kristen yang hari ini, ya bahkan sekolah-sekolah milik sinode-sinode yang sudah senior di Indonesia pun, banyak sekolah-sekolah yang bergumul. Jangankan menyediakan pendidikan yang berkualitas atau pendidikan Kristen yang berkualitas yang mengubahkan para murid untuk mendapatkan guru sekolah sehari-hari aja kadang-kadang ada yang kesulitan.
Sampai karena guru-gurunya akhirnya cabut dari sana-sini, pendidikannya tidak berkualitas, orang-orang tuanya enggan untuk memasukkan anak-anak mereka ke sekolah seperti itu. Soalnya ini adalah kondisi yang sebenarnya terjadi di sekitar kita, kadang-kadang kita tahu tapi kadang-kadang kita cuek. Kadang-kadang kita menjadi seperti pelanggan toko-toko kue tadi, yang kita tahu toko-toko kue itu sedang sekarat. Tapi buat kita ya sudahlah, kalau nanti dia tutup ya kita belanja yang lain. Kalau nanti dia tutup ya kita cari yang lain. Berapa banyak dari kita yang kemudian mengambil posisi seperti pemangku kepentingan langsung. Kita mengambil posisi seperti ini adalah bagianku. Kalau kerajaan Allah di dunia ini kemajuannya terhambat, aku ikut sedih. Aku ikut menggumulkan, aku mendoakan, aku menggumuli bagaimana supaya pelayanan ini di gereja, di sekolah-sekolah Kristen, di luar sana supaya orang-orang boleh mendengar Injil, ataukah kita kemudian udahlah yang penting saya nyaman. Apakah kita mengambil sikap yang penting pada zamanku aman. Yang penting selama aku oke-oke saja, nanti anak-anakku itu urusan mereka, cucu-cucuku itu urusan mereka. Saudara, dalam bagian Injil Matius yang tadi kita bacakan, Matius di abad pertama, ya, Injil Matius itu ditulis kira-kira mungkin 30-40 tahun setelah Tuhan Yesus mati dan bangkit. Matius pada saat itu, dia menyadari bahwa generasi murid-murid Tuhan Yesus yang generasi pertama itu akan berlalu. Ya kan, sebagian sudah martir, sebagian masih hidup. Dia tahu mereka akan berlalu. Maka Matius kemudian menuliskan Injilnya, ya teman-temannya yang lain juga menuliskan Injil dan surat-surat. Tujuannya adalah untuk menunjukkan bahwa Tuhan Yesus itu sudah mempersiapkan para rasul untuk melanjutkan misi Tuhan Yesus. Dan sekarang Matius menulis Injilnya untuk mempersiapkan generasi berikutnya. Oi, Tuhan Yesus waktu itu bermisi, dia mempersiapkan kami dan sekarang kami mengingatkan kamu harus lanjutkan misi ini. Itu sebenarnya yang ingin disampaikan. Nah saudara, kalau kita perhatikan di dalam bagian yang ayat ini Matius pasal 4 ayat 23. Ini mirip banget dengan Matius 9 ayat 35. Ya. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea, ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat mereka dan memberitakan Injil kerajaan serta menyembuhkan orang-orang di antara bangsa itu dari segala penyakit dan kelemahan. Yesus berkeliling ke semua kota dan desa, ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat mereka dan memberitakan Injil kerajaan serta menyembuhkan orang-orang dari segala penyakit dan kelemahan. Mirip banget. Mirip banget. Nah saudara, kedua ayat ini sebenarnya mengapit pasal 5 dan 9, yang berbicara tentang pelayanan-pelayanan Tuhan Yesus. Oke, kita lagi bicara tentang pelayanan Tuhan Yesus. Matius sedang menunjukkan ini loh yang Tuhan Yesus lakukan. Dia kasih pendahuluannya, ini dia keliling kota dan desa, dia menyembuhkan segala penyakit dan kelemahan, lalu dia tutup. Itu loh yang Tuhan Yesus lakukan. Dia keliling kota dan desa, dia memberitakan Injil kerajaan Allah, dia melenyapkan penyakit dan kelemahan. Itu yang dia lakukan. Fokus di dalam bagian ini adalah kristologi, yaitu tentang Kristus sebagai Allah yang datang ke dalam dunia, dan juga tentang pemuritan. Itu yang dibicarakan oleh Matius di tempat bagian ini. Nah, beberapa catatan sebelum kita beralih, ya, apa maksud Matius mencatat ini? Pertama begini, beberapa hal yang dia catat tentang pelayanan Tuhan Yesus, ya, yang tujuan dari Matius adalah supaya kita melihat begini loh pelayanan Tuhan Yesus, dan kita harus lakukan juga. Pertama begini, Tuhan Yesus tidak menunggu orang datang kepada dia. Saudara, Tuhan Yesus adalah seorang guru yang luar biasa. Kita bisa lihat ya di dalam pasal 7 misalnya di bagian akhir, dia mengajar dengan kuasa dan tidak mengajar seperti guru-guru mereka. Itu respons orang-orang. Dia luar biasa. Dan orang-orang berbondong-bondong datang kepada Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus tidak mengambil sikap menunggu. Tunggu aja nanti mereka datang. Enggak, saudara. Beberapa kali kesempatan Tuhan Yesus pergi, dia katakan ayo mari kita pergi. Ketika orang-orang udah berbondong-bondong datang kumpul, udah begitu banyak lagi euforianya dia katakan apa? Mari kita pergi ke tempat lain. Karena di sana pun mereka perlu mendengar Injil kerajaan. Dia datang kepada mereka saudara, di kota, di desa. Ya, tadi adik-adik kita juga menyanyi ikut kemana saja. Ya kan? Itu juga lagu yang kita nyanyikan. Dulu kami punya sebuah lagu juga, mungkin saudara juga ada yang tahu. Ya. Dalam kota besar atau dalam rimba, jiwa sama berharga di matamu. Gitu kan ya? Nah kadang-kadang ada yang plesetin saudara. Dalam kota besar, jangan dalam rimba. Gitu kan? Gak mau kalau kita pergi ke tempat yang gak enak.
Kalau yang tempat yang enak boleh deh. Ya, kalau di Solo boleh deh. Kalau di kota lain di Anta Beranta enggak. Gitu. Atau dalam gereja kalau saya disuruh untuk melakukan pelayanan dalam gereja oke deh. Tapi kalau di luar serem. Ya, di luar yang percaya orang percaya sedikit dan menakutkan di sana kita enggak mau begitu. Tuhan Yesus dia pergi ke kota dan desa, dia tidak tunggu orang datang, dia pergi kemanapun, di mana dia diperlukan dan dia tahu di mana-mana membutuhkan Injil itu. Tapi dia juga tidak hanya sekedar memberitakan Injil tentang kerajaan Allah yang akan datang. Saudara, itu adalah sebenarnya ultimate goal dari berita keselamatan itu. Ketika kita berjumpa dengan Allah, kita hidup tinggal bersama dengan Allah, that's the ultimate goal. Ya. Tetapi Tuhan Yesus juga sadar bahwa kita masih hidup di dalam dunia ini dan memang Allah tempatkan kita dalam dunia ini dan ada pergumulan yang harus diselesaikan. Maka dia juga menyembuhkan orang-orang itu dari segala penyakit dan kelemahan mereka. Ya, dan ini diulang 2 kali, sama-sama diulang 2 kali. Di pasal 4 ayat 23 itu dan dalam pasal 9 ayat 35 tadi. Ya. Jadi ini adalah bagian yang penting dari pelayanan Tuhan Yesus dan Yohanes mencatat ini kenapa? Karena Tuhan Yesus telah memodelkannya untuk mereka. Menjadi teladan buat mereka. Nah, saudara sampai di sini, ini adalah perbuatan yang agung yang memberikan pengharapan yang luar biasa. Dan kadang-kadang kalau di tengah masyarakat kita ada orang-orang yang melakukan perbuatan yang luar biasa seperti itu, kadang-kadang kita curiga ya. Iya kan? Kadang-kadang kita curiga ini motivasinya apa ya? Kita sama-sama tahu bahwa kalau lagi zaman-zaman kampanye menjelang pilkada begitu, itu paling banyak janji, betul nggak? Janjinya begini dan begitu, begini dan begitu. Ada yang percaya, tapi sebagian kita merasa, ini mah paling janji-janji manis masa kampanye. Nanti belum tentu. Dan memang banyak orang yang didapati bahwa mempunyai motivasi yang tidak tulus begitu. Ya, ini sebuah berita yang saya ambil, benar atau tidaknya saya tidak tahu, tapi yang jelas beritanya beredar. Ya. Tahun 2017, David Beckham itu tuh dirujak sama netizen. Saya nggak tahu netizen Indonesia masuk gak. Kalau netizen Indonesia ikut masuk, tamat dia, begitu kan? N, gitu. Jadi apa yang terjadi dengan David Beckham? Emailnya itu jebol. Emailnya dijebol hacker, lalu kemudian disebarkan, dan yang disebarkan itu adalah email di mana dia marah-marah kepada UNICEF. Karena dia sudah menjadi duta UNICEF, dia merasa dia sudah memberikan banyak dan dia merasa tidak mendapatkan manfaat banyak. Dan dia tidak lagi bersedia untuk memberikan uangnya untuk disumbangkan kepada UNICEF gitu. Biar orang lain, jadi dia menggerakkan orang lain untuk menyumbang, dia sendiri enggan untuk terlibat. Padahal dia duta UNICEF. Udah deh, dia dirujak deh. Wah ini cari muka, ini cari popularitas, ini cuma pasang nama, numpang terkenal dan sebagainya. Nah saudara, Tuhan Yesus lakukan itu, dia tidak tunggu orang datang, dia pergi kepada mereka, apakah dia lagi kampanye, mencari popularitas? Dia pergi ke kota dan desa, dia memberitakan semua itu, apa motivasinya? Apakah motivasi untuk mencari kepentingan diri? Maka saudara, di dalam ayat 36 kita melihat, dikatakan demikian. Ketika Matius mencatat Tuhan Yesus pergi seperti itu, dia katakan, melihat orang banyak itu tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Kita lihat sedikit demi sedikit. Tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Saudara, kata belas kasihan ini muncul 8 kali dalam Injil Matius, 2 kali di pasal 9. Ya, dan seorang penafsir, ada beberapa sebenarnya, tapi seorang penafsir memberikan judul ini, A Ministry of Compassion. Ini adalah sebuah pelayanan dengan hati yang belas kasih. Saudara, kenapa? Apa yang dimaksud dengan belas kasih di sini? Ya, ini dari kata splanchnizomai dalam bahasa Yunaninya dan dalam kamus bahasa Inggris itu juga diterjemahkan visceral emotion, dia katakan. Apa itu visceral emotion? Kalau saudara yang penggemar fitness dan sebagainya, mungkin saudara pernah timbang badan lah, apalah, pasti kenal istilah visceral fat. Gitu ya. Ini udah pada senyum-senyum pasti sebagian terlibat langsung dengan visceral fat. Visceral fat itu katanya lebih berbahaya, kenapa? Karena itu adalah lemak yang ada di rongga perut kita. Nutupin usus, nutupin liver, ya, nutupin hati dan sebagainya. Hati ya, liver ya. Pokoknya nutupin organ dalam. Dan itu sangat mengganggu begitu.
Nah, kalau bicara visceral emotion, ini adalah emosi yang datang dari dalam begitu. Saudara pernah nggak lagi jijik dengan sesuatu sehingga nggak cukup cuma gitu ya. Tapi saudara muntah. Atau saudara melihat sebuah peristiwa, misalnya ada sebuah kecelakaan yang begitu menakutkan, mengerikan, lalu saudara sampai benar-benar gak selera makan berhari-hari ke depan, sesak nafas begitu karena peristiwa itu. Saudara, itu yang dijelaskan sebagai visceral emotion. Sebuah ungkapan emosi yang lahir dari dalam yang luar biasa sekali. Nah, kenapa Tuhan Yesus digerakkan oleh belas kasihan yang seperti ini? Apa sih yang dia lihat? Kalau kita kan mungkin kita melihat ada orang yang mengalami kecelakaan tragis lah atau apa misalnya. Ya mungkin kita merasakan seperti itu. Apa yang Tuhan Yesus lihat dari orang-orang ini? Maka dikatakan ya pertama ya yang sebelum yang dia lihat, pertama saya ingin mengatakan bahwa Tuhan Yesus pada dasarnya dia adalah Allah yang kasih. Ya, kita tahu dari Yohanes 3 ayat 16 ya yang orang-orang katakan ini adalah intisari dari Injil. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Begitu besar itu berapa besar sih? Gak kebayang. Ya, begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Lalu apa yang dia lakukan? Karena kasihnya yang besar itu dia bertindak. Ya, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Tujuannya apa? Bukan supaya demi dirinya, Allah tidak butuh apa-apa lagi, tapi supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi karena kasihnya yang besar itu dia bertindak dan dia bertindak demi orang-orang ini. Orang-orang berdosa ini. Hal yang sama juga di dalam bagian ini saudara. Melihat orang banyak itu tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Kenapa? Karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Domba yang tidak bergembala itu seperti apa sih? Ini adalah seekor domba yang rupanya, ini biasanya jarang ya. Karena domba itu naturally sebenarnya bukan binatang liar. Tapi dia domesticated animal gitu ya. Tapi rupanya ada domba ini yang ditemukan oleh orang-orang di hutan di Australia sana. Dan dia matanya sudah ketutup semua, bulunya itu sudah gak tahu deh jadi apa ini masih wool atau bukan begitu. Ya. Nah domba seperti ini sebenarnya jarang sekali umur panjang. Ya, jarang sebenarnya. Cuma mungkin karena Australia kan binatang pemangsanya itu tidak banyak begitu. Yang seperti di banyak negara atau benua yang lain. Makanya di sana misalnya kelinci itu tuh sampai merajalela juta-jutaan begitu di daerah padang liarnya Australia. Nah domba ini somehow dia berhasil survive sejauh ini. Tapi domba seperti ini sangat riskan untuk dia mati kepanasan bahkan ya Australia sukurnya dingin kan. Lalu kemudian di dalam bulunya itu bisa masuk serangga bertelur di situ, ada ulatnya dan sebagainya dan memakani menggerogoti dia dan yang jelas cepat atau lambat dia pasti mati. Ya, mungkin lebih cepat dari yang seharusnya. Saudara, ketika Tuhan Yesus melihat orang-orang yang lelah dan terlantar itu, dia lihat seperti domba yang tidak bergembala. Kenapa pakai ilustrasi ini? Karena ini ilustrasi yang orang Israel tahu domba itu kalau nggak bergembala itu nasibnya seperti apa, gitu kan? Mereka tahu kalau domba tidak bergembala itu seperti apa. Ini bakal tamat, end. Ya, dan inilah yang Tuhan Yesus lihat di dalam diri orang-orang ini. Orang-orang ini adalah yang cepat atau lambat mereka menuju kepada kebinasaan dan mereka akan binasa kekal. Itu sebabnya dia digerakkan oleh belas kasihannya yang visceral emotion itu. Saudara, dimotivasi oleh kasih yang seperti itulah Tuhan Yesus sudah datang dari surga ke dalam dunia ini. Dan dia bukan gembala upahan, dia bukan gembala yang memotong domba yang gemuk dan membiarkan yang kurus, tapi dia adalah gembala yang memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Saudara, hal inilah yang sebenarnya ingin ditunjukkan oleh Matius kepada generasi penerus mereka. Ya, abad pertama itu. Dia menunjukkan Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini, dia adalah anak Daud. Dia datang ke dalam dunia ini dengan kasihnya itu. Ya, dan dia melayani dari kota ke desa. Dia melayani di mana saja. Tidak hanya memberikan Injil Kerajaan Allah, tapi secara holistik. Itu yang dia ingin sampaikan. Saudara, penerapan kita dalam gereja hari ini bagaimana? Ya, apakah kita masih melakukan itu?
Nah, ini menjadi penting bahwa kita meneruskan apa yang Tuhan Yesus lakukan dan para murid lakukan. Kenapa? Karena memang itulah maksud Matius mencatat bagian ini. Perhatikan ayat selanjutnya, ya, ayat selanjutnya. Di dalam ayat yang ke-37 dan 38 kemudian, apa yang Tuhan Yesus katakan? Lalu katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang punya tuaian itu supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Saudara, tadi saya sempat katakan bahwa pasal 4 ayat 23 dan 9:35 itu mengapit pasal 5 berisi pelayanan Tuhan Yesus. Dan ini adalah pelayanan Tuhan Yesus yang penuh belas kasihan itu. Setelah memperlihatkan fakta itu, sebenarnya Matius ingin mengatakan bahwa Tuhan Yesus telah memperlihatkan kepada murid-murid, secara pengetahuan mereka sudah melihat kondisi orang, dan secara hati mereka juga sudah mengalami secara langsung. Mereka melihat juga secara langsung. Tadi di dalam lagu terakhir sebelum firman, itu apa? Mengasihi yang dia kasihi, melakukan yang dia kerjakan. Sebenarnya itu yang Matius ingin katakan. Kami sudah melihat apa yang Tuhan Yesus kerjakan, kami merasakan apa yang dia kasihi, kami mengasihi apa yang dia kasihi, sekarang gilirannya adalah giliranmu. Ya, nah di dalam ayat 37 ini memang belum sampai kepada kita, tapi Matius berbicara kepada mereka, bahwa secara kognitif mereka sudah melihat dari dekat, Tuhan Yesus itu melayani dari kota ke desa, dia pergi memberitakan Injil kerajaan, dia memulihkan yang sakit dan yang penuh kelemahan. Ya, mereka sudah melihat. Dan mereka melihat Tuhan Yesus yang digerakkan oleh belas kasihan. Ya, dan kemudian Tuhan Yesus menyuruh mereka berdoa untuk mendatangkan pekerja. Saudara, ini istilah pendidikan, kognitif, afektif, psikomotorik. Ya, kalau saudara yang adalah guru pasti akan tahu istilah ini. Ya, tujuan dari pendidikan itu bukan cuma kognitif. Kognitif itu di kepala, tahu. Kita cuma tahu matematika itu menarik misalnya. Ya, itu saya rasa gak banyak ya yang merasa matematika menarik ya. Mati-matian dulu kita bilang. Ya. Tapi kalau misalnya dia kemudian bisa jatuh cinta kepada matematika, dia melihat matematika itu bukan cuma kalkulus itu menarik begitu, tapi kemudian dia jatuh cinta, itu afektifnya udah kena. Kalau kemudian dia mengatakan aku ingin menjadi seorang peneliti, ya, scientist, ya, saya belajar matematika murni supaya nanti saya bisa lakukan sesuatu misalnya. Ya. Nah, itu dia sudah sampai di psikomotorik. Saudara, ketika Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya, mereka keliling dari kota ke desa, murid-murid juga ikut. Dari yang tadinya mereka bilang, kita panggil turunkan petir aja sambar mereka. Dari yang tadinya seperti itu, kemudian mereka belajar untuk mengasihi orang-orang yang memprotes mereka, mereka mengkhotbahkan Injil dan sebagainya. Itu kan dari kognitif ke afektif, lalu mereka melakukan. Nah, dalam bagian ini Tuhan Yesus katakan doakan. Dan menarik adalah kemudian di pasal 10 ayat 1, Tuhan Yesus mengutus mereka untuk menjadi jawaban dari doa mereka sendiri. Dan ini nanti di pasal 28 akan Tuhan Yesus ulangi dalam amanat agungnya. Saudara, ini yang Matius ingin tuliskan. Tuhan Yesus telah meneladankan perbuatan dan kasih-Nya, dan sekarang dia memerintahkan, waktu itu dia memerintahkan kami untuk melakukan apa yang dia lakukan, untuk mengasihi orang-orang yang dia kasihi. Dan kami pergi. Kalau kita kembali ke ayat 36. Kenapa sih orang banyak itu bisa lelah dan terlantar? Kan tadi kita belum bahas ya. Saudara, ini pertanyaan yang menarik kalau kita ingat di dalam sejarah bahwa pada masa itu imam-imam itu banyak sekali. Belum termasuk orang Lewi. Ya. Imam-imam itu diperkirakan 7.000 sampai 2.000 orang, 20.000 orang. Mereka dibagi ke dalam 24 divisi dan mereka bergilir melayani di Bait Allah. Ada yang mengatakan ini mereka berarti 2 tahun sekali itu kegilir sekali. 7.000 sampai 20.000 orang bergilir 2 tahun sekali pelayanan sebulan begitu. Artinya dia melayani 30 hari setiap 725 hari. Betul kan ya? Kira-kira segitu kan? Dia punya 2 tahun 725 hari dan dia hanya pelayanan 30 hari. Selebihnya berarti ada berapa hari yang dia tidak tugas resmi di Bait Allah? 690-an, ya kan? Ngapain aja pada masa itu?
Kenapa orang-orang itu bisa seperti domba yang tidak bergembala, padahal gembalanya ada, dan gembalanya nganggur 690 hari. Ya, seperti Pak Binsar. Ya, enggak ya. Kalau gembala di Pak Binsar kan enggak begitu kan, 2 tahun dia tugas sebulan sekali kan enggak begitu. Ya tiap hari, 24 jam begitu, siap dipanggil jemaat kapan saja. Begitu. Ini pada kemana ini gembala Israel ini? Ini adalah seperti yang dikatakan oleh Yehezkiel, ya, domba yang gemuk engkau sembeli, yang kurus tidak engkau perhatikan. Ya, apa yang mereka lakukan? Saudara, kalau kita tahu, kita baca buku sejarah pada masa sebelum Tuhan Yesus dan pada masa Tuhan Yesus, para imam ini kerjanya itu tuh nyogok pemerintah supaya dapat posisi. Ya, kelompok imam, kelompok orang Saduki. Kan ada orang Saduki, ahli Taurat, orang Farisi. Kelompok Saduki itu itu para imam. Mereka tuh sibuk cari posisi. Termasuk imam besar itu pada masa itu adalah siapa yang bisa memberikan setoran. Itu yang diangkat jadi imam besar. Lalu selebihnya apain? Selebihnya mereka bisnis di bait Allah. Penjual domba, burung merpati, tukar uang. Itu bagian dari bisnisnya para imam. Itu sebabnya mereka ketakutan nanti orang Romawi datang nanti menghancurkan bait Allah ini. Mengambil bait Allah ini dari kita. Kan itu kan kata orang-orang Saduki ketika mereka menyalibkan Tuhan Yesus. Takut bisnis mereka itu diambil, saudara. Mereka sibuk mengurus diri sendiri dan bukan mengurus umat Allah. Hari ini kita bagaimana, saudara? Kan kita juga sebenarnya imamat yang rajani, betul nggak? Kita ini imam-imamnya Allah. Di tengah dunia ini ketika kita diberikan oleh Tuhan begitu banyak dan kita punya waktu, kita punya resources, apa yang kita lakukan dengan itu? Apakah kita pakai untuk sibuk dengan bisnis kita masing-masing, atau kita tetap masih memikirkan bisnis kerajaan Allah itu? Kita peduli nggak dengan berbagai kemerosotan yang terjadi, dengan penderitaan di luar sana? Kita masih peduli nggak? Atau kita pikir ya sudahlah, aku ini kan pelanggan, ya. Aku ini hanya pelanggan, kalau nggak ada ya nanti saya cari alternatif lain. Atau kita melihat kita adalah bagian dari bisnis itu yang harus berjalan. Tapi sebentar dulu, kan selain imam-imam masih ada ahli Taurat dan orang Farisi tadi kan? Ya, pada masa Tuhan Yesus itu ada 6.000 sampai 20.000-an ahli Taurat dan orang Farisi. Saudara, angkanya memang tidak pernah fix. Kenapa? Karena ini perkiraan. Ya, karena memang tidak ada sensus pada masa itu waktu untuk mereka. Saudara, 6.000 sampai 20.000 ahli Taurat dan orang Farisi ini kan mereka bukan seperti imam yang adanya di bait Allah sibuk dengan politik mereka, dengan bisnis mereka. Orang-orang ini adalah orang-orang yang peduli dengan pelaksanaan firman. Itu sebabnya mereka punya aturan yang begitu banyak. Mereka turun ke masyarakat, mereka melarang orang, kamu gak boleh jalan jauh pada hari Sabat. Kamu gak boleh lakukan ini dan itu pada hari Sabat. Kamu harus lakukan persembahan ini dan itu. Ya, untuk perpuluhan ini dan itu. Mereka ada di tengah masyarakat. Itu sebabnya banyak bergesekan sama Tuhan Yesus. Ya. Nah saudara, celakanya ahli Taurat dan orang Farisi ini mereka ada di tengah masyarakat, tetapi mereka jadi hakim-hakim bagi orang-orang itu. Ya, mereka menaruh beban di pundak orang dan mereka tidak mau sentuh. Kalau baca Matius 23, saudara akan mendapati ucapan celaka kepada orang Farisi dan ahli Taurat. Celakalah kamu, hai ahli Taurat dan orang Farisi, karena begini. Ya, mereka seperti kuburan yang dilabur putih di luar, tapi dalamnya tulang belulang. Mereka menaruh beban di atas pundak orang, tapi mereka sendiri tidak mau menaruhnya. Bukannya meringankan beban para dombanya, mereka justru membebani para domba. Saudara, hari ini dunia dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Kalau kita lihat berbagai berita yang terjadi di berbagai belahan dunia, alangkah carut marutnya. Saya pribadi 1-2 bulan yang lalu itu saya sempat mengalami satu peristiwa yang memukul saya secara pribadi gitu. Saya benar-benar enek rasanya, muak. Saya sempat kehilangan semangat gitu untuk ini what are we doing gitu dengan dunia yang seperti ini kayaknya gelap banget ya begitu. Ya, saya bukan setuju dengan mahasiswa yang sedang demo Indonesia gelap, tapi saya rasa sedikit banyak mereka mengalami ketidakadilan. Sedikit banyak memang mereka mengalami bahwa ada yang tidak benar dan itu sebabnya mereka bersuara. Lalu di Amerika mereka baru saja memilih presiden dan ada presiden baru, tapi sebagian dari antara mereka termasuk yang memilih presiden mereka sekarang itu juga mereka resah dengan kebijakan dari presidennya. Dan di berbagai dunia yang lain kita juga melihat masalah itu. Kita bagaimana saudara? Hari ini kita masih bisa beribadah di dalam gedung gereja yang nyaman ini.
Kita masih mempunyai jemaat, gereja kita mungkin masih terus bertumbuh, tapi di luar sana apakah kita peduli? Ya, bahwa ini bisnis ini sedang downhill. Ya, ini sedang downhill. Apa yang kita lakukan? Atau kita mengatakan ya udah, ya nanti kalau menurun tutup, ya udah, I have alternative. It's okay. Ataukah kita kemudian mengalami hati yang berbelas kasihan itu, kita merasa ini adalah sesuatu yang harus kita lanjutin. Hari ini saudara sedikit yang bersedia melayani, mau jadi majelis misalnya. Saya gak tahu kalau di Kalam Kudus ini gimana, apakah kamu Binsar itu kalau cari calon majelis juga setengah mati, ya mesti dijanji-janji kasih amplop gitu. Ya, saya rasa enggak ya, begitu ya. Tapi maksudnya di banyak gereja itu namanya jadi majelis itu tuh susah. Susah, sampai dibujuk-bujuk coba dulu deh 1 periode, ya coba dulu deh. Ya, padahal ini kesempatan pelayanan saudara, yang harusnya adalah kita terima dengan sukacita, kita hargai sebagai sebuah kesempatan istimewa, tapi justru menjadi tempat di mana udah deh, ayo deh. Ya, saudara tidak seharusnya begitu. Kalau memang kita diberikan talenta, kita diberikan kemampuan, setidaknya kita katakan, saya coba, Musa bimbing ya, nanti senior bimbing ya, saya akan lakukan. Lebih sedikit lagi yang mau jadi hamba Tuhan saudara. Ya kadang-kadang kami hamba Tuhan itu kadang-kadang ya kesel dengan jemaat. Ini hamba Tuhan kerjanya apa sih? Ya. Ini hamba Tuhan enak bener sih? Ya udah kamu aja yang jadi hamba Tuhan. Ya, biasanya gak mau. Ya. Karena mereka tahu bahwa ada kesulitannya sendiri, ada pergumulannya sendiri. Ya. Itu sebabnya juga banyak orang yang kalau anaknya mengatakan aku mau jadi hamba Tuhan, orang tuanya bilang jangan. Ya. Mau makan apa? Ini termasuk orang Kristen loh. Yang ketika anaknya mengatakan mau jadi hamba Tuhan, orang tuanya bilang jangan, mau makan apa? Mereka lebih percaya bahwa mereka lah dan usaha mereka lah yang bisa membiayai anak-anak mereka. Pesan eksplisitnya apa? Pesan eksplisitnya adalah kita tidak percaya Allah akan memenuhi kebutuhan dari hambanya. Betul nggak? Pesan implisitnya. Implisitnya adalah kita mengatakan kalau kamu jadi hamba Tuhan, jangan pikir Tuhanmu akan memenuhi kebutuhanmu. Itu pesan yang implisit kita sampaikan kepada anak-anak kita. Karena anak-anak sudah mengatakan aku menjadi hamba Tuhan. Orang tua bilang jangan. Siapa yang terusin usaha papa? Ya kalau usaha ini tutup tidak dilanjutkan, ya sayang ya kita tadi sudah bicara kalau usaha tradisional dari orang tua warisan kakek nenek ditutup kan kita sayang. Tapi masalahnya adalah kadang-kadang orang tua lebih percaya bahwa anak mereka adalah juru selamat bagi mereka di masa tua daripada Yesus adalah juru selamat mereka. Padahal kan usaha yang kita rintis bisa saja misalnya nanti IPO kah, ya, jadi perusahaan publik kah, atau misalnya cari orang kepercayaan, mungkin ada keponakan kita yang kita tahu bisa dipercaya, bisa kita lanjutkan biar dia yang lanjutkan misalnya kalau kita peduli dengan keberlangsungan bisnis itu. Masalahnya adalah kita lebih percaya anak kita sebagai juru selamat kita daripada Yesus sebagai juru selamat. Kalau kita lebih percaya Yesus sebagai juru selamat, kita pasti akan bayar harga untuk supaya Yesus diberitakan. Tapi kalau kita lebih percaya anak kita sebagai juru selamat kita, maka beritakanlah anak kita itu kepada kami, supaya kita pun boleh percaya kepadanya. Saudara, kita akan memilih untuk memberitakan Yesus atau memberitakan anak kita. Siapakah juru selamat kita sebenarnya? Ketika kita menyanyi ikut Yesus kemana, ikut dia, mengasihi yang dia kasih, mengerjakan yang dia kerjakan. Itu di lagu, di bibir, ataukah benar kita lakukan? Atau kita sudah lihat realita ini dunia sedang menuju entah kemana, tapi kita menutup hati kita pura-pura gak tahu, kita tidak ambil pusing, yang penting sekarang aman-aman dulu. Apa tindakan kita saudara? Hari ini di seminari juga, di Indonesia sih belum sampai tutup, tapi di luar negeri itu banyak yang tutup-tutup dan sebagainya. Respons kita bagaimana saudara? Hari-hari ini mahasiswa yang masuk ke sekolah teologi itu semakin berkurang. Semakin berkurang dan kualitasnya menurun. Apalagi dari gereja Chinese. Ya. Semakin sedikit yang menjawab panggilan Tuhan. Kekhawatiran kita bukannya nanti hamba Tuhannya bukan orang Chinese, bukan itu. Kita udah lama melewati masa seperti itu saya rasa. Ya. Hamba Tuhan bukan Chinese juga gak apa-apa gitu. Ya gak masalah buat kita. Yang jadi masalah kita adalah kenapa gereja-gereja Chinese yang selama ini dikenal sebagai gereja-gereja yang injili, gereja-gereja yang setia pada firman Tuhan, sekarang tidak merespon firman Tuhan.
Itu kekhawatiran yang sangat besar. Apa yang terjadi dengan gereja-gereja yang Injili ini yang tadinya sangat berpegang pada firman Tuhan dan sangat setia pada firman Tuhan? Apa yang terjadi dengan gereja ini? Itu yang menjadi kekhawatiran kita. Dan kadang-kadang kalaupun calon mahasiswa itu kemudian datang, itu tidak terlalu siap. Ya, yang menunjukkan bahwa mungkin gereja tidak terlalu mempersiapkan. Ya, saya tidak mengatakan semua ya, tapi ada sebagian. Yang datang-datang ketika dia mengatakan, aku ingin melayani. Hamba Tuhanmu tahu gak? Tahu. Oke, kamu sudah dipersiapkan apa? Belum. Kamu pelayanan apa selama ini? Nggak ada pelayanan. Nggak sedikit loh saudara, serius. Kamu sudah baca Alkitab, kamu ada renungan, ada ini hubungan pribadimu dan Tuhan gimana? 8, 9. Ya, kamu sudah baca Alkitab, Matius sih. Ya, tapi berhenti di situ. Kamu udah baca Alkitab, Kejadian sama Keluaran udah berhenti di imamat. Ya. Banyak kan yang berhenti di imamat ya. Ya. Kalau lolos imamat paling nanti tewas di Amsal begitu. Ya. Nah saudara, itu kondisinya. Apakah kita peduli? Apakah kita peduli? Saudara, hari ini tuayan banyak, pekerja sedikit. Apakah Tuhan masih bisa memakai kita? Kita masih akan merespons, ataukah Tuhan akan bangkitkan untuk batu-batu berbicara buat dia? Apa respons kita? Mari saudara kita masuk dalam doa. Saudara, saya mengajak saudara untuk merefleksikan. Di dalam pasal 10 itu, ayat 2-4 Tuhan Yesus memanggil 12 orang dan Matius mencatat nama mereka. 11 orang adalah yang melanjutkan misi itu sampai mati bagi Injil, tapi 1 orang berbalik dari Tuhan, bahkan menjual Tuhan Yesus. Hari ini ada nama-nama kita yang disebutkan, nama setiap kita. Pertanyaannya adalah apakah kita termasuk mereka yang keluar dan memberitakan Injil seperti Tuhan Yesus, melakukan yang dia kerjakan, mengasihi yang dia kasihi, ataukah kita adalah nama yang berbalik dari Tuhan, meninggalkan dia, mengkhianati dia. Hari ini, dunia dalam keadaan tidak baik-baik saja. Sama seperti masa-masa sebelumnya. Apakah kita masih mau meresponi? Ambil waktu saudara untuk berdoa secara pribadi. Bapa, ini kami anak-anak-Mu yang telah Engkau tebus dari dosa kami. Yang telah Engkau selamatkan, yang telah Engkau berikan teladan, yang telah Engkau titipkan hati penuh belas kasihan. Tapi ampuni kami Tuhan, seringkali kami menutup hati kami, membutakan telinga mata kami. Dan kami tidak merespons. Kami mengambil sikap seperti pelanggan toko yang tidak peduli tokonya hidup atau mati, nanti saya cari yang lain. Daripada pemilik usaha yang sungguh merasa bertanggung jawab untuk kelanjutan usaha tersebut. Hari ini Tuhan tetap mau memakai kami bersyukur dan biarlah kami boleh menjadi orang-orang yang merespon secara positif, mengatakan, ya Tuhan, ini aku Tuhan, kalau Tuhan mau, aku bersedia Engkau utus. Aku bersedia untuk Tuhan pakai. Di dalam gereja ini, sebagai hamba Tuhan di luar sana, ataupun sebagai pelaku-pelaku usaha yang membawa nama Tuhan dengan setia. Ini doa kami Tuhan. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.